Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asifa Ramadhani, NPM 2402060104. Perkenalkan, nama saya Revi Hamdani, NPM 2402060131. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses bagaimana kemampuan berpikir, belajar, dan memahami lingkungan sekitar kita berkembang seiring waktu. Bayangkan, otak kita seperti sebuah taman yang terus tumbuh dan berubah. Di taman ini, kita menanam berbagai kemampuan seperti memecahkan masalah, mengingat informasi, dan memahami konsep-konsep baru. Seiring waktu, taman ini menjadi lebih luas, lebih rimbun, dan lebih kaya dengan berbagai jenis tanaman. Sama seperti taman, perkembangan kognitif tidak terjadi dalam sekejap. Ia berlangsung secara bertahap, dimulai sejak kita lahir dan terus berlanjut sepanjang hidup. Secara sederhananya, perkembangan kognitif adalah proses bagaimana kita menjadi lebih pintar dan lebih mampu memahami dunia di sekitar kita. Fase perkembangan kognitif menurut teori Piaget. 1. Tahap sensori motor. 2 tahun pada fase ini, bayi belajar tentang dunia melalui panca inderanya dan tindakan fisik. Mereka mulai memahami konsep objek permanen, yaitu objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Bayi juga mulai mengembangkan kemampuan meniru, mencari objek yang tersembunyi, dan memanipulasi objek. 2. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Anak-anak di fase ini mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih bersifat egosentris dan tidak logis. Mereka kesulitan dalam memahami konsep konservasi, yaitu bahwa jumlah suatu objek tetap sama meskipun bentuknya berubah. Contohnya, anak mungkin berpikir bahwa segelas air yang dituangkan ke dalam gelas yang lebih lebar akan menjadi lebih banyak. Anak pada fase ini juga mulai mengembangkan kemampuan bermain peran, berimajinasi, dan menceritakan cerita. 3. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Fase ini ditandai dengan perkembangan pemikiran logis dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan operasi konkret. Anak-anak pada fase ini mulai memahami konsep konservasi dan dapat melakukan operasi matematika sederhana. Mereka juga mulai memahami perspektif orang lain, dan kemampuan berpikir logis dan sistematis mereka semakin berkembang. 4. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada fase ini, individu mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan deduktif. Mereka dapat memahami konsep-konsep yang kompleks dan mengembangkan pemikiran kritis. Mereka juga mulai tertarik pada filsafat, politik, dan masalah sosial. Implikasi perkembangan kognitif dalam proses pembelajaran. 1. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif teori Piaget. Menekankan pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Misalnya, anak-anak di tahap praoperasional dari 1-5-6 tahun masih kesulitan dalam memahami konsep konservasi. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang lebih konkret dan visual untuk membantu mereka memahami konsep tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Pembelajaran yang melibatkan interaksi dan kolaborasi antar siswa dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang ketiga, membangun lingkungan pembelajaran yang merangsang dan menarik. Lingkungan pembelajaran yang kaya stimulasi dan menarik dapat membantu merangsang perkembangan kognitif siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai macam bahan belajar, kegiatan yang menantang, dan kesempatan untuk bereksplorasi. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung. Umpan balik yang konstruktif dan mendukung dapat membantu siswa memahami kesalahan mereka, belajar dari pengalaman, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik, relevan, dan membantu siswa dalam memperbaiki pemahaman mereka.
Yang kelima, mendorong keingintahuan dan kreativitas. Perkembangan kognitif yang optimal membutuhkan kesempatan untuk bereksplorasi, bertanya, dan mengembangkan kreativitas. Guru dapat mendorong keingintahuan siswa dengan mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan kesempatan untuk bereksperimen, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Yang keenam, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran dan merangsang perkembangan kognitif. Yang ketujuh, membangun kepercayaan diri dan motivasi. Kepercayaan diri dan motivasi merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Guru dapat membantu membangun kepercayaan diri dari siswa dengan memberikan dukungan, penghargaan, dan kesempatan untuk berhasil. Sekian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan.